Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah cerita yang aku beri judul Heroik. Oh ya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Siang itu hujan turun. Aku dan kakakku berdiri di teras depan sekolah. Kulihat anak-anak yang lain berlarian dengan gembira pulang sambil hujan-hujanan. Nunggu hujan reda, tanyaku pada Kak Rima, kakakku. Enggak, kita pulang lewat jalan kereta api biar cepat sampai. Ayo Meta, kata kakakku. Kami berdua pun kemudian berjalan untuk pulang di bawah rintik hujan yang cukup lebat. Kakakku berjalan di depanku, sementara aku mengikutinya dari belakang. Jalanan sepi, tak kulihat seorang pun yang berjalan di sepanjang rel kereta api. Hanya ada aku, kakakku, ladang kebun, dan sawah yang luas sejauh mata memandang. Meta, cepetan jalannya, hujan nih. Begitu Kak Rima mengajakku untuk berjalan cepat. Sementara kakakku sudah berada agak jauh di depan, aku masih berusaha untuk berjalan lebih cepat lagi. Hujan turun cukup lebat. Seragamku mulai basah terkena air hujan. Aku terus berjalan, setengah berlari, di bawah guyuran air hujan. Rambutku pun mulai gelimis. Dan kulihat Kak Rima sedang melewati jembatan kereta api. Kak Rima, tungguin, teriakku. Ayo, cepetan, jawab Kak Rima sambil menungguku di tengah jembatan. Sampailah aku di jembatan kereta api. Di bawahnya mengalir sungai dengan banyak bebatuan. Sungainya tak begitu dalam. Yang membuatku ngeri dan takut adalah jarak ketinggian dari jembatan ke sungai yang cukup dalam. Ketika hendak melintasi jembatan, kulihat papan pijakan rel kereta api sudah basah, diguyur air hujan. Muncul rasa khawatirku. Papan pijakan akan menjadi licin dan aku takut nanti akan terpeleset dan kemudian terjatuh ke bawah sungai. Ih, ngeri. Ayo Meta, sini, ajak Kak Rima dari tengah jembatan menungguku. Aku pun mulai melangkah.
menapaki papan pijakan rel kereta api yang basah dan terlihat licin dengan rasa khawatir. "Nah, gitu. Hati-hati!" teriak kakakku lagi mengingatkan. Aku berusaha tetap fokus, melangkahkan kakiku, menapaki papan pijakan rel kereta api. Melihat aku yang sudah berhasil melintasi seperempat jembatan rel kereta api, kakakku pun melanjutkan kembali langkahnya menyeberangi jembatan rel kereta api. Satu-satu, dengan hati-hati, kakakku menapaki papan pijakan sampai akhirnya berhasil sampai di ujung jembatan. Aku masih fokus dengan langkahku, menapaki satu-satu papan pijakan di jembatan rel kereta api. Namun kemudian langkahku terhenti dan aku terdiam di tengah jembatan rel kereta api. Fokusku mulai terganggu. Papan pijakan yang akan aku pijak selanjutnya jaraknya terlihat lebih jauh, membuat kekhawatiranku timbul lagi. Aku melompat, kemudian aku terpeleset, dan aku pun jatuh ke bawah sungai. Ih, takut. Begitu dalam hatiku. "Kenapa berhenti? Cepetan, Meta, hujan nih!" Begitu teriak kakakku dari ujung jembatan. Aku masih terdiam, memandangi papan pijakan rel kereta api yang basah dan terlihat licin. Kukumpulkan keberanian untuk melompati satu papan pijakan yang jaraknya sedikit lebih jauh itu. Lagi-lagi, pemandangan sungai di bawah jembatan mengusik keberanianku yang sedang aku coba kumpulkan. Namun, kembali kakiku tertahan dan aku pun kembali terdiam setelah sekian lama. Hujan masih belum berhenti dan aku benar-benar dalam tekanan. Kakakku yang terus-menerus menyemangatiku untuk cepat melintasi jembatan dan rasa takut jatuhku yang semakin menjadi. "Aku takut jatuh," kataku sedikit berteriak. "Gak akan, ayo Meta, satu-satu, maju!" teriak kakakku lagi. Namun, aku tetap terdiam. Entah karena kesal atau kasihan padaku, akhirnya Kak Rima kembali melintasi jembatan untuk menghampiriku. Kak Rima menggenggam tanganku, mengajak aku kembali ke awal jembatan rel kereta api. Akhirnya, kataku lega dalam hati. Namun, baru beberapa saat aku merasa senang. "Meta, ayo naik ke punggungku, aku gendong." Begitu kata kakakku sambil jongkok. Aku terkejut, namun aku tak bisa menolak. Aku turuti kakakku. Aku pun naik ke punggungnya.
Nanti jatuh nggak? Tanyaku khawatir. Nggak akan, jawab kakakku serius. Dengan berani, Kak Rima melangkahkan kakinya satu-satu menapaki papan pijakan yang basah di jembatan rel kereta api. Dan hujan masih turun. Dalam kekhawatiranku, ku berharap kakakku selamat melintasi jembatan kereta api. Di tengah rasa tegang yang menyelimutiku, tiba-tiba saja terdengar suara guntur menggelegar, mengagetkan aku dan kakakku. Tapi sepertinya Kak Rima tak bergeming. Kakakku fokus dengan langkah kakinya, hingga akhirnya berhasil. Kakakku berhasil melewati jembatan kereta api sambil menggendongku. Di bawah derasnya hujan dan suara guntur yang mengagetkan. Hatiku bersorak gembira. Ketegangan pun hilang seketika. Kakakku memang hebat. Pujiku dalam hati. Kakakku kemudian menurunkan aku. Meta, ayo pulang, ajak Kak Rima pendek. Aku dan kakakku pun melanjutkan langkah kaki di bawah guyuran air hujan yang terus menemani. Pulang menuju rumah. Sungguh aksi yang heroik buatku. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.